Tugu Yesus ton niki nagalei asa unang beaw ganggu di panogu onai paradian dorohaku molohu haposi nang sitaw non di pasonggo sa jonok tuduhaki nang sitaw non di pasonggo sa jonok tuduhaki. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pemazmur menyatakan imannya pada Allah, bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang aman, nats firman Tuhan hari ini, Allah langsung merespon dengan jaminan keamanan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengemukakan kata-kata penghiburan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya dan menyatakan kasih setia yang disediakannya bagi mereka. Kepada siapa sajakah janji-janji itu diberikan? Yang pertama, orang-orang yang mengenal nama Allah. Kita tidak dapat mengenal sifat Allah dengan sempurna, tetapi melalui namanya, Ia telah memperkenalkan diri kepada kita. Dialah Tuhan kita. Yang kedua, orang-orang yang mengasihi Dia. Mereka yang mengenal Dia dengan baik dan akan mengasihinya. Mengasihi Dia sebagai satu-satunya yang pantas dikasihi. Dan menyatakan kasih mereka kepadanya dengan sukacita yang semakin bertambah. Yang ketiga, orang-orang yang berseru kepadanya, seperti melalui doa dan berseru kepadanya dalam setiap kesulitan. Janji-janji apa yang diberikan Allah kepada orang yang dikasihinya? Yang pertama, Tuhan akan melepaskan mereka dari kesesakan. Dikatakan lewat firman Tuhan, aku akan meluputkannya. Ini menunjukkan pembebasan ganda, baik dari kehidupan maupun kematian, baik di tengah-tengah kesesakan maupun keluar dari kesesakan. Yang kedua, Tuhan akan menyertai mereka dalam kesesakan. Ia akan melawat kita dengan firman dan roh-Nya, serta bergaul dengan kita. Ia akan turut mengambil bagian, mendukung dan menghibur kita. Yang ketiga, bila kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab kita. Ia akan mencurahkan roh atas kita, menjawab melalui janji-janjinya, menjawab melalui pemeliharaan, membawa pembebasan pada waktunya, dan menjawab melalui kasih karunia, menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Rasul Paulus menyatakan, Tuhan mengaruniakan kasih karunia yang cukup. 2 Korintus 12 ayat 9. Yang keempat, Tuhan akan membentengi. Tuhan membentengi tidak terjangkau oleh kesesakan. Tinggi di atas badai, di atas bukit batu,
di atas gelombang-gelombang laut. Melalui anugerah Allah, kita dimampukan untuk memandang hal-hal dunia ini dengan rasa jijik. Ketika itulah Tuhan membentengi kita dan ditaruh di tempat yang tinggi. Karena itu dikatakan, aku akan memuliakannya. Orang-orang yang dimuliakan Allah dengan cara membawa mereka ke dalam perjanjian dan persekutuan yang akrab dengannya, serta mempersiapkan mereka bagi kerajaan dan kemuliaan dihormati olehnya. Yang kelima, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Mazmur ini bukan menjanjikan kekebalan dari penderitaan, melainkan penyertaan, kekuatan, dan kelepasan kita dari semua persoalan kita. Ketika kita mengalami sakit, penyakit, penderitaan karena ulah orang yang memusuhi kita, atau situasi ekonomi yang terpuruk yang menyebabkan kita di PHK, atau usaha kita bangkrut dan lain sebagainya, kita harus melihat bukan karena Tuhan tidak mengasihi dan tidak peduli kepada kita, atau bukan Tuhan tidak berdaya menolong kita. Semua itu justru konteks bagi kita untuk berseru kepada Tuhan dan mengangkat iman kita kepadanya, bahwa kita mengaku Tuhan yang mendengar pergumulan kita, maka Ia sanggup menolong kita. Karena itu firman Tuhan hari ini adalah kepercayaan yang kokoh dan keyakinan yang penuh dari hasil renungan dan meditasi kita terhadap semua perbuatan Tuhan untuk kita, baik hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.